Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesson TOEFL, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan let's distinguish these vocabularies. Pertama, accept versus agree, kedua accept versus accept, and then access versus accession, keempat access versus access, dan terakhir access versus get to access. Baik teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. We have to distinguish. Nah, jadi kita itu harus distinguish. Ini artinya kan seperti telah saya jelaskan pada video part 1, adalah melihat atau mengamati secara lebih mendalam antara dua kosakata yang dibandingkan, apa persamaan dan perbedaan antara keduanya. Jadi we have to distinguish. Kapan kita harus mendistinguishkan antara dua vocabulary adalah ketika pertama dua kosakata yang mempunyai arti yang sama. Nah, ini sering kita temukan ya. Dua kosakata berbeda, namun ketika kita cek dalam kamus, ternyata arti yang mereka miliki itu sama. Nah, jika kondisi demikian kita temui, maka kita harus distinguishkan dua kosakata tersebut. Kedua adalah ketika dua kosakata yang mempunyai pronunciation yang hampir sama. Nah, ini sering mengecoh. Jika selama ini kita itu sering mengartikan jika pronunciation-nya itu sama atau hampir sama, nah kita itu sering berasumsi pasti artinya itu sama, padahal jelas-jelas berbeda. Kita lanjut. Nah, yang pertama ya, accept versus agree. First, we have to pronounce these vocabularies. Pertama ini, kita harus belajar cara mengucapkannya. Accept, accept, accept. Kemudian ini agree, agree, agree. Oke, cukup. Nah, antara accept dan agree ini mereka keduanya sama-sama sebuah verb ya. Jadi dari segi part of speech-nya, accept dan agree adalah sebuah verb. Nah, sekarang pay attention these following sentences. Perhatikan. Ini adalah sebuah kesalahan jika kita mengucapkan seperti ini. The teacher accepted to go with us. Sedangkan yang benarnya adalah seperti ini. The teacher agreed to go with us. Nah, apa perbedaan accept dengan agree? Kita lanjut. Accept berarti menerima sesuatu yang ditawarkan. Saya ulangi, accept berarti menerima sesuatu yang ditawarkan. Jika ada seseorang menawarkan sesuatu, nah jika kita ingin menerimanya, kita menggunakan accept. Contoh, he accepted his invitation. Dia menerima undangannya, undangan dari seseorang. Sedangkan agree, ini berarti menerima atau setuju untuk melakukan apa yang diminta. Beda ya dengan yang di atas tadi. Agree ini menerima atau setuju untuk melakukan apa yang diminta oleh seseorang. For example, he agreed to play. Nah, jadi jika ada seseorang atau orang lain meminta kita untuk melakukan sebuah permainan, jika kita ingin menerimanya, kita menggunakan agree, bukan accept. Nah, makanya pada kalimat di awal tadi, nah ini di atas ya, tampilkan kembali. Salah jika kita mengucapkan the teacher accepted to go with us. Ini sebuah kesalahan. Namun yang benar adalah the teacher agreed to go with us. Nah, karena di sini teacher ini meminta kita untuk melakukan sesuatu, yaitu pergi dengan kami. Nah, jika kita menyetujuinya, kita gunakanlah agree di sini. Nah, perbedaan yang lain adalah kata accept ini tidak dapat diikuti oleh sebuah to infinitive, namun selalu diikuti oleh noun ataupun clause. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Accept ini selalu diikuti oleh noun ataupun clause, bukan infinitive. Contoh, he just refused to accept. Nah, ini that his father was no longer there. Nah, ini sebuah clause ya.
sebuah clause. Jadi accept ini hanya boleh diikuti noun ataupun clause. Sedangkan agree sebaliknya, dia itu selalu diikuti oleh infinitive. Makanya contoh di atas ini yang true ini ya, yang true. The teacher agreed. Nah, ini to go with us. To go ini kan to infinitive ya, to plus go. Jadi kesimpulannya accept diikuti oleh noun ataupun clause, sedangkan agree diikuti oleh infinitive. Nah, ini bentuk lain dari agree. Frasa agree with, ini yang pertama, digunakan untuk orang, sedangkan frasa agree to untuk benda atau ide. Nah, jadi jika teman-teman ingin menggunakan frasa seperti ini, agree with dan agree to, maka kita harus perhatikan bahwa agree with ini hanya digunakan untuk orang, sedangkan agree to digunakan untuk benda ataupun ide. For examples, yang agree with ya, yang pertama ini, I agree with Dr. John. Berarti kan agree with frasa ini digunakan dengan John. Ya, ini orang. Kemudian yang kedua, frasa agree to, I agree to the plane. Berarti kan the plane ini, frasa agree to itu selalu diikuti oleh benda ataupun ide. Jelas ya? Lanjut. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Accept versus accept. Nah, perhatikan accept versus accept. Let's pronounce this. Yang pertama ini accept, sama seperti yang tadi ya di awal. Accept. Accept. Cukup. Lalu ini accept. 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 Oke, cukup. Nah, antara accept dan accept ini, part of speech-nya mereka berbeda. Karena accept ini sebuah verb, sedangkan accept ini sebuah preposition. Kedua kata ini sering kali tertukar karena perbedaan pengucapannya hanya pada suku kata pertama. Jadi, letak kita harus mendistinguishkan antara accept dan accept ini adalah pada pronunciation-nya yang hampir mirip. Padahal artinya sangat berbeda, jelas. Karena accept itu preposition, sedangkan accept itu verb. For example, I will be happy to accept ini the prison, except ini it is dangerous one. Nah, jelas ya perbedaan accept dengan accept. Pada kalimat ini, I will be happy to accept, menerima the prison, hadiahnya. Senang-senang saja menerima hadiah itu. Except kecuali jika hadiah itu sangat berbahaya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke number 3. Access versus accession. First, let's pronounce this. Oke, yang pertama ini ya. Ini, access. 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 Oke, cukup. Lanjut yang ini. Accession. 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 Oke, cukup. Antara access dan accession ini, part of speech-nya mereka berdua sama-sama sebuah noun. Oke. Kita lanjut. Perbedaannya adalah kata access mengandung arti suatu kemungkinan atau kesempatan. For example, as Princess, Queen Elizabeth had access to the throne. Pada kalimat di atas, access berarti kemungkinan atau kesempatan Queen Elizabeth meraih tahta. Access juga, ini arti access yang kedua. Access juga dapat digunakan untuk mengacu pada tindakan memasuki wilayah tertentu. For example, we had no access to the building. Kami tidak memiliki akses jalan untuk masuk ke gedung itu. Perhatikan di sini no access, di sini access sama-sama sebuah noun. Sementara itu, accession mengandung arti suksesi atau pencapaian. Ini yang jelas perbedaannya dengan access dengan dua arti sebelumnya. For example, her accession followed Yvonne her father's death.
Accession pada kalimat tersebut berarti suksesi atau pencapaian terhadap tahtanya. Biasanya accession dipakai untuk pencapaian predikat, tingkatan, status, atau jabatan. Nah, ini harus diperhatikan bahwa accession ini dipakai untuk pencapaian predikat, tingkatan, status, atau jabatan. Oke, kita masuk ke number 4, access versus excess. Let's pronounce this. Pertama ini access, access, access. Cukup. Lalu ini excess, excess, excess. Oke, cukup. Antara access dan excess sama-sama part of speech-nya adalah sebuah noun ya. Oke, kita lanjut. Kerancuan sering terjadi antara kedua kata ini karena pengucapannya mirip, yakni access dan excess. Berarti antara access dan excess ini kita distinguishkan pada pronunciation-nya yang hampir sama. Access berarti pendekatan, tindakan masuk ke sesuatu, atau cara masuk ke sesuatu. For examples, access to a house is by way of the door. Jadi, jalan masuk ke rumah itu adalah melalui jalan yang ada pintunya. For example lagi, access to great men requires money and influence. Jadi, cara agar bisa menjadi lelaki yang hebat itu memerlukan uang dan pengaruh. Itulah arti dari access. Lanjut, sedangkan excess, nah ini perbedaannya, berarti tindakan keluar, lawan dari access tadi. Jadi, excess ini kebalikan dari access dengan pengertian slide sebelumnya. Dengan nuansa makna di luar cara yang lazim, di luar kebiasaan seseorang, melebihi, nah ini banyak artinya ya, excess ini, melewati dan lebih dari. For examples, yang pertama, he drinks, ini kesalahan penulisan, he drinks to excess. Dia minum terlalu banyak, sehingga mabuk. Kedua, the increase will not be in excess of more than 2%. Nah, inilah penggunaan dari excess dengan arti ini ya. Melebihi kebiasaan, melewati, dan lebih dari. Nah, ini arti yang kedua. Excess juga bisa berarti keadaan mental yang tak terkendali atau luapan emosi yang berlebihan. For example, are you suffering from an excess of stress in your life? Nah, ini contoh dari excess yang berarti ini, keadaan mental yang tak terkendali. Kita lanjut. Yang terakhir ini ya. Excess equal dengan get access to. Let's pronounce this. Nah, ini sama dengan dua slide sebelumnya ya. Access, access, access. Oke, sedang jika dua slide sebelumnya access itu part of speech-nya itu noun, nah ini part of speech-nya adalah sebuah verb. Jadi access ini selain dia sebuah noun juga bisa berfungsi sebagai verb dalam kalimat. Dengan arti yang ini, access berarti get access to. Access yang verb ini adalah salah satu dari sekian banyak noun yang berubah fungsi menjadi verb. Jadi asalnya access ini sebuah noun yang kemudian bisa berubah fungsi menjadi sebuah verb. For example, you need a password to access the computer system. Kamu memerlukan sebuah password, kata kunci, to access the computer system. Untuk mengakses ya. Ini sudah kita serap dalam bahasa Indonesia, akses, mengakses. Namun, di sini perhatikan, para ahli bahasa Inggris yang berpegang pada bentuk lama sangat keberatan dengan perubahan ini. Bentuk yang dapat lebih diterima adalah get access to. Nah, jadi jika ingin membentuk access yang semula ini sebuah noun, jika ingin membentuknya menjadi sebuah verb, maka para pakar bahasa Inggris itu cenderung tidak menerima jika hanya menggunakan access begini saja, karena nanti jika kita melihat sekilas, itu tidak ada bedanya dengan
yang berbentuk noun ya, tadi ya, access yang berbentuk noun. Ini access sama. Namun, bentuk yang dapat lebih diterima, ini tidak diterima ya, verb access seperti ini. Bentuk dapat lebih diterima adalah jika di sini ada tambahan get, kemudian diakhiri dengan to, menjadi get access to. Nah, jika kita ingin mengucapkan access dalam bentuk verb, maka harus menambahkan get diakhiri dengan to, menjadi get access to, agar jelas perbedaannya dengan access yang berbentuk noun. You need a password to get access to the computer system. Nah, ini adalah bentuk yang dapat lebih diterima jika ingin mengucapkan access dalam fungsinya yang sebagai sebuah verb. Nah, itu ya teman-teman. Oke, thank you for your watching, thank you for your attention. I'm so sorry jika terdapat kesalahan pada penjelasan pada video kali ini. See you to the next video. Bye-bye.